banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengar ini bukan cuma jadi pengetahuan buat kami, tapi bikin kami jadi lebih dekat dengan Engkau. Kami mengenal Engkau. Kami bisa betul-betul mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Seperti Engkau inginkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebegitu indahnya, penuh kasih Tuhan karena Engkau adalah kasih. Teach us your love God. Lewat firman-Mu Tuhan. Ajar kami keintiman Tuhan. Supaya kami bisa memiliki hubungan yang bukan cuma baik, tapi juga hubungan yang benar dengan Engkau Tuhan. Makasih banyak Bapak, urapi kami semua, tutup bungkus kami, kasih kami hikmat Tuhan, telinga seorang murid dan hati yang mau berubah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara, selamat sore. Thank you loh Pastor Monty. Saya nggak tahu kenapa, saya jarang banget merasakan ini, tapi saya hari ini agak-agak kayak uneasy gitu ya. Nggak tahu karena topiknya, nggak tahu karena saya capek, nggak tahu deh, gitu. Nggak tahu diam-diam saya nervous, nggak tahu. Jadi jujur agak-agak nggak gampang gitu ya sore hari ini. Dan terjadilah yang tadi kan terus kita semua jadi kayak enjoy banget, ya kan. Jadi ya itu blessing in disguise buat saya. Kita jadi kayak, at least saya jadi agak relax gitu ya. Dan saya mengucap syukur itu saya adalah bagian dari gereja yang ya kita santai aja gitu ya. Bukan berarti kita nggak ada hormat saudara. Justru bulan kemarin kan kita fokus sekali belajar soal apa sih saudara? Hormat. Betul, tapi nggak bikin gereja tuh harus jadi ya kan, kayak berusaha sempurna padahal enggak juga gitu. So I love it. Terutama buat saya, saudara doain saya. Kita bulan ini masuk ke topik yang baru, tema yang baru saudara. Dan saya suka sekali dengan sequence-nya ya saudara. Kalau saudara ingat bulan kemarin kita belajar soal relationship terutama keluarga gitu ya saudara. Dan bulan ini kita masuk tema baru yaitu mengenai intimacy. Bilang sama-sama saya intimacy, keintiman ya kan. Dan kenapa saya bilang saya suka sekali dengan sequence-nya. Saudara bayangkan dan mungkin saudara udah capek. Saudara ada di latar belakang yang seperti ini mungkin. Kayak kita dulu lah ya, kita ada di masa dimana kayak gereja tuh banyak banget klise. Kita ngomongin soal keintiman di gereja, tapi giliran pulang ke rumah anak gak akur sama orang tua, suami berantem sama istri, klise jadinya. Gitu, betul Tuhan ajarkan dan memang itu yang Tuhan harapkan. Makanya itu doa saya tadi, kita punya hubungan yang bukan cuma baik tapi benar dengan Tuhan. Karena hubungan yang Tuhan mau bukan transaksional. Tuhan itu pribadi saudara, bukan kayak bohlam yang ngambang-ngambang di universe gitu kan. Dia tuh pribadi, dia mau punya hubungan yang intim sama kita. Jadi makanya kita memang harus belajar soal keintiman. Tapi sayangnya entah bagaimana gereja sering sekali jadi klise. Ajarin keintiman di gereja, giliran pulang ke rumah keluarga berantakan. Ngapain gitu lah, ya gak sih? Makanya saya suka sekali sama sequence ini. Jadi saya harap kita bergerak ke arah yang benar, yang sehat saudara. Ini kan yang Pastor Andi selalu pengen gereja kita jadi gereja yang kuat, bukan cuma kuat tapi saudara, sehat. Sequence-nya benar saudara. Jadi saya harap kita masuk ke bulan ini dengan hati yang memang siap saudara. Karena keluarga memang sudah dipulihkan, makanya kita siap masuk ke keintiman. Dan kenapa saya specifically ngomong intro ini, karena keintiman yang hari ini akan kita pelajari specifically tentang doa. Oke? Dan ini memang asal muasal memang keintiman daripada iman Kristiani kita. Berdoa saudara. Doa itu kan kalau iman kita itu kan komunikasi dengan Tuhan. Bukan protokol saudara, ya kan? Bukan kayak kamu doa berapa kali, kamu doa berapa lama gitu kan. Nanti masuk neraka atau surga diukur dari, kan enggak. Karena kita punya Tuhan yang adalah pribadi, makanya kita berkomunikasi dengan dia. Ya kan?
Lewat apa? Doa. Kita komunikasi dan itu yang membangun keintiman. Sama persis suami istri, ya kan? Kehidupan baik-baik aja, uang cukup apa, tapi kalau misalnya kayak nggak ngobrol, nggak ada komunikasi, percuma kan? Sama aja, gitu. Jadi ini penting sekali untuk ini saya udah ulang dalam berapa menit ini udah ulang berapa kali. Tuhan itu adalah pribadi. Ini penting banget untuk kita nggak lupa ya. Terutama sama generasi ini kayak kita dibawa sama pemikiran bahwa Tuhan itu tuh kayak makhluk yang apa ya, spirit yang memang God is spirit, tapi emang spiritnya Tuhan yang kita sembah adalah seorang pribadi. Itu beda sama yang apa ya, kayak ngambang-ngambang ngawang gitu saudara. Dan ini penting sekali buat kita tahu. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa berdoa. Bukan cuman doa biasa aja, tapi doanya tuh penuh kuasa, doanya tuh intim, ngobrolnya tuh intim saudara. Ya kan? Itu akhirnya jadi kita punya iman yang berkualitas. Karena ngobrolnya intim sama Tuhan kita. Karena komunikasinya berkualitas sama Tuhan kita. Doanya berkualitas saudara. Dan ngomong-ngomong soal doa, kalau saya tanya sama saudara, saudara tuh kita lah ya, tapi maksudnya kan yang saya nanya saudara ya. Saudara tuh doa serius banget, doa sungguh-sungguh banget itu kalau lagi apa saudara? Ini bukan kuis ya, jadi ini saya nanya nih ke saudara. Saudara ini kalau misalnya doa serius banget gitu ya, doa sungguh-sungguh banget, itu tuh biasanya kalau lagi apa sih saudara? Lagi apa? Susah, saya sambil denger nih. Apalagi? Apa? Lagi ada maunya, apalagi? Lagi sungguh-sungguh banget. Kalau lagi apa? Ya? Sakit. Ya. Apalagi? Kalau doa makan, ya kan? Tapi kita bener-bener kayak doa banget gitu. Kurang lebih sama semua jawabannya dan semua yang saudara kasih tahu tadi jawabannya benar. Tapi benang merahnya apa? Biasanya kita kalau berdoa, kita berdoa sungguh-sungguh. Ini kan kita ngomongin kualitas ya. Komunikasi yang berkualitas, doa yang berkualitas. Itu biasanya kalau memang kita lagi ada masalah. Hati kita lagi gelisah, saudara. Ya kan? Dan gelisah ini bisa good problem, bisa bad problem. Biasanya memang bad problem. Tapi even good problem nanti kita pelajarin, itu juga bikin kita bisa berdoa sungguh-sungguh. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh responnya juga beda saudara. Dan Tuhan juga merespon dengan cara yang berbeda karena sungguh-sungguh. Ya kan kita udah sepakat ya, kita sungguh-sungguh kalau apa saudara? Kita doa sungguh-sungguh kalau hati kita gelisah. Kalau lagi ada masalah, apakah itu bad problem atau good problem. Saya mau ajak kita sama-sama baca di Yesaya 43. Yesaya 43. Ini secara latar belakang Yesaya 43 ini ditulis waktu Israel lagi dalam great unrest istilahnya. Ini nih kerajaan yang lagi kritis sekali terbagi jadi kerajaan utara dan selatan, ya kan? Dan ini political safety itu tuh bisa terjadi perang kapan aja. Ini nih orang Israel nih lagi nggak nyaman sekali, berbahaya sekali hidup mereka di era Yesaya ini. Jadi makanya Yesaya semua isi daripada kitab Yesaya itu tuh apa ya, kayak either erangan atau vision atau mimpi atau harapan untuk Israel yang lebih baik. Untuk negara yang lebih aman. Tuhan tolong kami, keadaan kami bahaya banget nih. Either itu atau Tuhan akan munculkan seorang penolong. Tuhan akan bebaskan bangsa gitu. Itu tuh moodnya, notionnya Yesaya. Karena di waktu Yesaya itu ditulis Israel lagi dalam great unrest. Negara ini lagi chaos banget. Internally pecah, externally jadi ini gampang diserang sama musuh-musuh. Jadi saudara bayangkan ada di negara yang gampang banget diserang luar dalam. Gitu. Makanya muncul Yesaya 43 salah satu apa ya, jawaban Tuhan yang luar biasa banget dari erangan umat yang luar biasa juga. Ya kan, sungguh-sungguh nih. Ya kan, Tuhan tolong banget nih, Tuhan ini aduh bangsa aku kita bisa binasa segala macam. Tuhan jawab, Yesaya 43. Kita baca ya, Yesaya 43, mulai dari ayat 1.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lanjut. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan tunjukkan kebesarannya, Tuhan tunjukkan kekuasaannya. Tenang aja, aku tolong kamu. Tapi tiba-tiba di ayat 4 Tuhan kayak shift gear. Dari ayat 1 sampai 3 yang Tuhan tuh megah sekali, Tuhan itu kuat sekali. Tiba-tiba seperti masuk ayat 4 Tuhan shift gear. Jadi very intimate. Jadi soft banget, jadi personal banget. Oleh karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini apa? Mengasihi engkau. And I love you. Makanya saya bilang tiba-tiba shift gear. Jadi intim sekali. Dari Tuhan yang megah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat sekali. Tiba-tiba dia agak-agak berubah jadi Tuhan yang sayang banget, Tuhan yang intim banget. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Lihat ayat 6-nya saudara. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah siapa? Anak-anakku, kunya huruf besar. Anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. K-nya huruf besar. Anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saat kita berseru, Tuhan tolong. Kita doa sungguh-sungguh, Tuhan tolong, gawat nih. Tuhan shift gear. Dia nggak memunculkan dirinya jadi Baal Perazim, Tuhan yang menerobos. Enggak. Saat kita sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Gawat nih keadaan aku Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya sebagai Bapa. Dan Tuhan bilang kita anak-anaknya. Tuhan jadi very intimate, Tuhan jadi very personal. Saat kita berseru, tolong Tuhan, aku gak bisa, tolong Tuhan. Dan kita suka berharap saat kita minta tolong, kita malah berharap Tuhan yang jadi kayak, oh Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat. Malah enggak, dia shift gear saat kita minta tolong, Tuhan bilang iya aku akan tolong karena aku hebat sekali, aku berkuasa, aku sayang sama kamu. Tapi dia menceritakan diri, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang Bapa. Dia bilang kita anak-anaknya. Bad problem. Tuhan nyatakan dirinya sebagai Bapa. Saya bilang tadi ada good problem juga kan. Kalau misalnya saudara gak familiar sama good problem, misalnya good problem itu kayak saudara mau tolong orang tapi saudara gak ada dananya. Itu good problem tuh. Saudara mau tolong orang, dananya ada tapi gak ketemu-ketemu sama si orang itu. Gimana tuh? Dan saudara gelisah di situ, betul kan? Itu bad problem. Gitu. Atau misalnya kayak company saudara growth luar biasa exponentially. Terus kayak mulai bingung, aduh ini gimana cara kita manage ya. Kita selalu selama ini company kecil tiba-tiba kita jadi kayak meledak sekali. Gimana? Itu good problem. Still a problem, but a good problem. Bahkan good problem pun Tuhan tetap menyatakan dirinya sebagai Bapa. Saat ada kegelisahan dari hati manusia dan kita nyatakan itu, Tuhan kembalikan, Tuhan nyatakan dirinya sebagai seorang Bapa. Ini panjang saudara, tapi jadi saya ceritain aja. 1 Tawarik 17 itu ceritanya tentang Daud yang udah enak banget, yang udah nyaman banget. Terus tiba-tiba satu hari Daud bilang gini, gue nih enak banget hidupnya. Banyak duit, sukses, lihat nih rumah gue kayak gini, lihat nih. Gue hebat apa segala macam. Gue tinggal di tempat yang enak banget, istana gitu ya maksudnya. Tapi kok Tuhan gak punya rumah ya? 1 Tawarik 17. Gue mau bikinin rumah buat Tuhan.
Kasian Tuhan, dia gak pernah punya rumah, sementara gue tinggal di tempat yang mewah banget kayak gini. Itu asal muasal perencanaan pembangunan bait Allah, saudara. Nanti kalau saudara baca, Nabi Nathan datang, dapat pesan dari Tuhan. Nabi Nathan bilang intinya, aku gak pernah minta kok, Tuhan bilang. Ini salah satu ayat yang kalau saya baca saya tuh suka kayak ya ampun. Di situ Tuhan bilang, aku jalan sama-sama kamu bangsa Israel, aku tinggal di tenda. Tuhan bilang, pernah nggak aku minta rumah, pernah nggak aku minta istana? Ini bahasa saya. Saya kalau baca itu kayak, dan kita manusia kita merasa kita berhak sama semua yang terbaik, indah-indah. Tuhan bilang, istilahnya aku enggak. Selama ini aku temenin kalian, aku tidur di tenda, aku jalan, aku ada di tenda. Aku pernah emang minta istana? Enggak, Daud. Tapi kalau itu yang kamu mau, oke. Tapi bukan kamu yang bikin. Ini sekali versi saya ya, biar saudara biar kita cepat dan saudara dapat konteksnya. Oke, kalau kamu mau bikinin boleh, bisa. Tapi bukan kamu yang bikinin. Nanti anakmu yang akan bikinin. Gitu ya. Dan muncullah ayat 13a ini. Tuhan bilang apa? Aku akan menjadi bapaknya. Dan dia akan menjadi anakku. Semua kegelisahan hati kita, apakah itu bad problem atau good problem, kalau dari yang saya baca di Alkitab, saat kita beneran naikkan sama Tuhan, Tuhan dengar. Tapi Tuhan kembalikan dirinya sebagai seorang bapa. Bukan Tuhan yang perkasa yang apa gitu, tapi sebagai seorang bapa. Dan dua konsep ini ditangkap sama Paulus, saudara, the greatest theologian ever. Ditangkap sama Paulus, dia rangkum itu bukan cuma jadi jawaban doa, tapi jadi identitas orang Kristen. Beda ya, kalau dua dari Yesaya sama yang Tawarikh yang kita pelajari sama-sama, itu adalah apa saudara? Itu adalah jawaban doa. Di 2 Korintus, itu tuh Paulus rangkum keduanya yang kita baca tadi jadi satu kalimat dan itu jadi identitas orang Kristen. Identitas orang yang percaya sama Kristus. Kita baca ya. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 18. Ini dicampur sama Paulus. Dari Yesaya 43 tadi ayat 6 sama 1 Tawarikh 17 ayat 18 tadi digabung sama Paulus jadi identitas. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kalau saudara baca 2 Korintus 6 ini bukan doa permintaan saudara. Ini enggak Paulus lagi di penjara, enggak. Ini soal kekudusan, ini soal kenajisan. Paulus bilang kalau saudara familiar sama janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan, apa gelap tidak bisa bersatu dengan ini. Di 2 Korintus 6 ini. Jadi Paulus lagi gak ngomongin soal kayak dua ayat yang tadi kita omongin. Tentang Tuhan tolong aku, udah enggak. Ini adalah credo. Sama Paulus, Bapa dan anak jadi identitas orang Kristen saudara. Tuhan adalah Bapa kita adalah anaknya. Dan kenapa saya habiskan setengah waktu saya jelasin ini. Konsep Bapa ini. Karena waktu kita belajar soal doa saudara, Tuhan Yesus ajar kita berdoa diawali dengan apa? You get it. Itu bukan cuman karena Tuhan adalah anak dan Bapa adalah Bapa, jadi dia ajarin kita gitu. Enggak. Karena itu yang memang Tuhan mau. Antara Tuhan sama humanity, Tuhan mau humanity itu tuh jadi anaknya. Kita berkomunikasi seperti anak ngobrol sama bapaknya saudara. Dan banyak kita terutama generasi sekarang, kita gak mengerti itu karena kayak saya gak tahu masalah keluarga, broken home, gak ada bapak segala macam. Saya juga ngalamin by the way. Atau saya gak tahu image yang salah. Dan kita kalau doa itu tuh transaksional saudara jadinya. Kita gak bisa lagi doa, kita gak bisa lagi komunikasi kayak anak ngomong sama bapak. Dan kita gak mau lagi dengar kayak bapak lagi ngomong sama anak. Kita cuma mau, Tuhan tuh doa itu kayak shopping cart. Gue mau ini, klik. Nih Tuhan, ini yang gue mau ya. Oke, dijawab ya. Kalau gak jawab, gue gak datang ke gereja.
Padahal Bapa. Yang Tuhan Yesus mau kita berkomunikasi sama Tuhan sebagai Bapa dan anak, saudara. Kita familiar sama Matius 6, ya kan? Doa Bapa kami di Matius 6. Tapi saya mau ajak saudara baca the other Lord's Prayer. Itu istilahnya. Lukas 11 ini istilah teologinya the other Lord's Prayer. Gitu. Kenapa saya ambil Lukas 11 untuk kita sore hari ini lebih gampang. Lukas 11 ini tuh lebih simple, lebih daily buat kita. Lebih pragmatis buat kita. Dibanding kalau misalnya Matius 6 itu tuh sebenarnya kayak muatan teologi, muatan historik. Jewishnya tuh sebenarnya masih kuat banget. Makanya kayak Bapa kami yang di surga. Gitu. Sementara di Lukas 11 nanti saudara lihat cuma Bapa. Gitu, praktikal banget, simple banget. Kita coba lihat ya. Jawab Yesus kepada mereka, ini ayat 1-nya murid-murid tanya, Tuhan ajarin dong cara berdoa. Gitu ya. Jadi Tuhan ajarin. Gini loh, jawab Yesus kepada mereka kalau mau berdoa, apabila kamu berdoa katakanlah, apa saudara kita baca sama-sama yang kuning ya. 1, 2, 3. Dibuka dengan apa saudara? Bapa. Mungkin saudara tahu ini dari SD. Tapi kenapa saya ulang dan bahkan saya sekali lagi habiskan hampir setengah lebih waktu saya jelasin soal tadi. Karena kita tuh suka miss ya gak sih? Sama Bapa ini. Either kita treat Tuhan sebagai kayak mesin ATM. Atau kita saking takutnya sama Tuhan, kita jadi kayak gak berani ngapa-ngapain waktu doa. Jadi kaku, jadi awkward banget waktu doa. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ngobrol sebagai anak dan Bapa. Dan itu yang Tuhan Yesus mau. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan saya mau fokus sama 3 kalimat ini. Setelah kalimat ini baik di Matius 6 sama di Lukas 11 itu sama doa permintaan. Gak usah lah ya, kita udah sama-sama tahu ya. Bukan salah ya saudara, boleh banget minta. Doa Bapa kami kan isinya rata-rata hampir semua permintaan kan. Itu kita semua udah tahu lah, kita jago lah minta. Ya kan? Gak usah dikotbahin, udah jago lah kita minta-minta ya kan. Tapi yang kita suka lupa ini, intro ini saudara. Dan bukan cuma bapaknya, full. Kita sore ini akan belajar apa sih maksudnya ini, 3 kalimat ini. Karena kalau kita gak mengerti 3 kalimat ini, kita sekali lagi cuma terjebak sama itu, transaksional aja. Padahal ini powernya. Ada alasan kenapa Tuhan minta buka sama ini. Ya kan? Ada alasannya kenapa Tuhan Yesus waktu ajar, Tuhan Yesus buka sama kalimat ini. Ada alasannya saudara. Dan ini mau kita pelajari. Saudara siap? Siap. Yang pertama, Bapa. Artinya apa sih? Bapa, Father, Abba. Dia tuh Tuhan yang intim saudara. Yang artinya dia sangat sayang kamu. Beberapa dari saudara biasa aja lihat ini. Karena mungkin hubunganmu sama papa kamu baik. Mungkin kamu tumbuh di keluarga atau komunitas yang sehat dari dulu. Kamu gak pernah punya masalah sama ini. Tapi beberapa dari saudara, mungkin saudara bingung sama kalimat ini. Bahkan saudara bergetar lihat apa yang saudara lihat di layar ini. Masa Tuhan sayang sama aku? Aku gak bisa rasain pastor. Karena aku gak pernah punya papa. Ada sih papa tapi gak pernah di rumah. Ada sih papa tapi gak berfungsi. Aku dipukul terus sama papa. Aku lihat papa pukulin mama. Aku lihat papa bohong. Aku gak bisa tahu Tuhan itu sayang sama aku pastor. Makanya saya harus jelasin sama soal Bapa ini. Dan bahkan ini gak cukup saudara. Tapi saya cuma berharap saudara yang punya isu sama fakta bahwa dia Tuhan yang mau dekat dengan engkau. Dia Tuhan yang intim. Itu tuh kasih kekuatan, kasih keberanian buat saudara. Kalau saudara gak bisa intim, justru itu ingat aja dia Tuhan yang intim. Nanti dia yang peluk. Saudara ingat prodigal son? Ya kan? Waktu anaknya pulang siapa yang lari? Siapa yang lari nyamperin? Anaknya atau papanya?
apa-apanya, tenang aja saudara. Asal saudara mau Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku gak bisa deket sama engkau. Aku gak tahu gimana caranya deket sama engkau. Dan saudara cerita, Tuhan tahu kok, aku gini. Percaya sama saya karena saya alamin saudara. Tuhan akan lari. Tuhan yang lari peluk engkau. Tuhan yang lari nyatakan kasihnya. Tuhan yang akan lari buktikan bahwa dia sayang banget sama engkau. Dan saat saya bilang dia sayang banget, mungkin kita mikirnya hal-hal yang romantis gitu ya. Kayak papa peluk anak gitu-gitu. Saya mau coba cari gambar gitu ya buat saudara yang punya isu sama ini. Apa sih, gimana ya? Lihat intim, kalau intim pasangan saya udah sering lihat pastor. Itu di Netflix tuh semua cover-covernya gitulah. Ya kan? Dari yang romantis sampai erotis. Saya kebayang lah kalau intim saudara, pastor kalau yang pasangan gitu suami istri. Tapi bapak anak gimana? Apa iya bener cuman kayak papa peluk-peluk anaknya gitu? Iya betul juga. Cuman waktu saya cari-cari gambar saya sama Elior. Kayak gimana ya keintiman. Saya malah stuck sama gambar ini saudara. Ini waktu saya Green sama Elior kita trekking ya. Kita trekking, ada sebenarnya ini belum sungai ya, ini nih kayak gotnya gitu saudara. Tapi got di gunung tahu kan saudara yang kayak parit besar gitu dan itu kan airnya udah bagus banget gitu. Elior mau main di situ ya saya biarin gitu dan itu kan kalau saudara lihat itu airnya masih kenceng saudara. Gitu. Tapi saya pegang tangan Elior. Pas saya di handphone saya lihat itu saya berhenti. Saya kayak rasa kuat sekali. Roh Kudus bilang, Tim, kasih tahu, this is intimacy with me. Bukan cuman kita bayangin Tuhan yang peluk-peluk kita, Tuhan yang, ada bahaya ya, jangan-jangan, kasihan kamu, aku kan sayang kamu. Dan berapa banyak, gak usah angkat tangan, berapa banyak dari kita berpikir atau berharap Tuhan sayang sama kita kayak begitu. Air kenceng, jangan. Sini. Ada masalah, jangan. Sini. Kalau saya nggak biarin Elior kayak gini, belum tentu saya sayang sama dia, saudara. Tapi karena saya sayang sekali sama dia, saya mau dia experience air dingin. Saya mau dia experience rasanya air yang seger kayak gimana. Kalau dia takut saya mau, saya mau dia experience rasanya overwhelmed sama hal yang lebih besar dari dia. Tapi saya pengen dia tahu, papa pegang tangan kamu El. Itu intim, itu bapak yang sayang sama anaknya. Bukan cuma ngelihat short term, tapi lihat long term. Kelak Elior, kamu gak takut sama masalah hidup kamu. Karena dari umur 3 tahun, papa udah biarin kamu ada di air yang besar sekali. But it's okay, seperti yang Yesaya 43 tadi, kamu lewatin sungai-sungai, kamu gak akan hanyut. Karena papa pegang tangan kamu. Itu intim, bapak. Bukan kayak, kasihan ya. Dan kita jadi marah, Tuhan kenapa biarin ini terjadi Tuhan. Karena doanya jadi gitu saudara. Padahal doa Bapa kami, Bapa dikuduskanlah namamu. Ya kan penuh grace gitu. Sementara kalau kita gak mengerti ini, kita jadi ngomel sama Tuhan. Ngomel mulu doanya. Amin, kita lanjut ya. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah, kudus. Kudus itu tuh excellent saudara. Of the highest quality. Itu kudus. Gitu. Saking kudusnya, kabot itu weight of glory itu tuh karena begitu berkualitasnya jadi berat. Itu tuh kudus, kabot. Kekudusan. Karena saking berkualitasnya jadi berat. Excellent. Makanya kenapa saya translate dikuduskan namamu jadi dia adalah Tuhan yang sempurna karena dia excellent. Yang artinya apa? Dia siapkan yang terbaik buat kamu. Dia Bapa yang excellent saudara. Kualitasnya excellent. Jangan khawatir. Yang dia siapkan buat kamu excellent juga. Tapi kita semua tahu good things
take time. Excellence take time. Tapi itu masalah nanti. Kita ingat aja dulu. Saya nggak ada waktu terlalu panjang jelasin satu-satu semuanya detail. Tapi paling nggak kita ingat sekarang. Tuhan itu excellent, saudara. Artinya rencananya buat kita juga excellent. Dia punya masa depan, kamu tuh punya masa depan yang sempurna di tangannya. Tinggal kamu mau trust the journey atau enggak. Tinggal Elior mau enggak saya pegang tangannya. Atau Elior kayak, papa apaan sih ini, papa jahat banget sih. Bikin aku jalan di air, ini kan air lebih kenceng dari aku kan masih umur 3 papa. Enggak. Tuhan punya rencana excellent buat kita. Amin. Dan yang terakhir, datanglah kerajaanmu, my favorite. Dia Tuhan yang berkuasa, saudara. Dia raja. Dan dia bukan cuma raja, tapi dia raja yang benar-benar punya dominion. Dia berkuasa. Artinya apa, saudara? Simple. Dia sanggup. Kamu kanker, dia sanggup. Suami kamu gak pulang, dia sanggup. Kamu dibully di sekolah, kamu punya masa lalu yang jelek, dia sanggup. Perkara kapan dia jawab, gimana cara dia jawab, itu beda cerita, saudara. Tapi please ingat, dia sanggup. Dan saudara bayangkan, saudara berdoa dengan mindset ini, saudara setiap kali berdoa, lipat tangan, tutup mata, saudara mulai dengan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan, aku tahu engkau Bapa yang sayang sama aku. Aku tahu engkau punya rencana yang sempurna buat aku. Aku tahu engkau sanggup atas semuanya. Beda gak, saudara? Responmu. Apakah engkau doa marah-marah terus? Saya rasa enggak. Apakah saudara treat Tuhan sebagai mesin check out di e-commerce? Saya rasa enggak. Karena apa? Saudara berdoa tutup mata, Tuhan, aku tahu engkau sayang aku. Makasih engkau sayang aku. Tuhan, engkau yang punya semuanya, engkau sempurna. Aku lagi kayak gini, tapi aku tahu engkau punya rencana yang sempurna. Tuhan, aku lagi kayak gini, tapi aku tahu engkau sanggup. Gak ada yang mustahil buat aku mau percaya. Bisa jadi lanjutannya amin. Ngerti maksud saya? Begitu tenangnya kita punya Tuhan yang kayak gitu. Begitu tenangnya kita tahu ada Tuhan yang sebegitunya buat kita. So why worry? Dan ini saya bicara sama diri saya. Saya mungkin salah satu orang yang di dunia ini paling worry, saudara. Makanya mungkin saya bilang ini saya agak-agak mungkin nervous atau apa karena topiknya jujur saya juga mungkin belajar terus ya sama anxiety, worry ini. Tapi saya juga mau belajar berdoa untuk buka doa saya sama ini. Saya udah selesai, saya mau tutup sama satu kesaksian sedikit supaya saudara bisa bayangin gitu ya prakteknya. Rumah kita tuh baik-baik aja, tapi berapa hari lalu, hampir seminggu lalu, asisten rumah tangga kita di rumah dua-duanya tuh diganggu sama setan. Kayak digencet gitu. Saya kayak pas denger kayak masih ya. Wah elah. Ya kan saya pikir itu kayak masih udah zaman-zaman masih beneran kejadian. Terus yang satu sempat lihat bayangan lewat beneran. Terus yang satu beneran bukan cuma digencet tapi kayak ngelihat mukanya gitu. Saya kayak ya ampun. Akhirnya kita doa, ya kan, doa, kita perangi doa sama-sama saya, Green sampai Elior sama 2 kakak-kakak gitu ya. Di ruang tamu kita doa, gitu, udah selesai. Tapi karena saya jadi aware sama itu, hampir setiap malam sekarang di tengah malam saya turun sendiri, tengah malam saya berdiri persis di tengah rumah saya, terus saya doa. Saya nyanyi, saya pujian penyembahan, saya doa, saya perangi, ya kan. Iya dong, diperangi dong, ya kan. Pergi dalam nama Tuhan Yesus, bla 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 bla. Tapi makin kesini saudara, karena saya tahu ini, saya belajar ini, saya praktekin, saya buka semuanya, doa saya mulai dengan Tuhan,
Saya agungkan engkau mulia, saya agungkan dia. Saya nggak pusing dulu sama doa peperangannya sama apa, saya agungkan. Saudara tahu, dan ini udah terjadi kayak 2 harian gitu. Setiap saya turun mau doa peperangan itu, end up-nya saya nggak pusing sama sekali sama itu. Saya bisa setengah jam, 40 menit, yang tadinya mau doa peperangan karena saya buka sama doa itu saudara. Tuhan, aku agungkan engkau, engkau Tuhan yang mulia. Saya nangis. Saya lupa saya harus perangin whatever itu di rumah saya. Saya lupa, saya berlutut, saya nangis, Tuhan. Dan akhirnya ada damai sejahtera, ada kuasa. Setan mana saudara yang mau ada di rumah kayak gitu? Tanpa perlu diperangin saudara. Nangkep ya saudara ya. That's the power. Makanya saya bilang agak bercanda tapi beneran. Bahkan kalau kita coba praktekin itu bahkan ujungnya bisa amin. Karena kita udah puas. Itu content. Kita cukup doa kayak gitu saudara. Karena kita tahu how great is our God. Cukup doa kayak gitu. Bukan berarti gak boleh minta yang lain. Tapi it's enough. It can be enough. It was enough for me, for my house. Penuh damai sejahtera, sukacita. Stop di doa yang mengucap syukur aja saudara. Amin. Yuk, mari kita tutup, kita berdoa ya saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat Engkau. You as who you are. Dengan semua kehebatanmu, dengan semua kemegahanmu, dengan semua kebaikanmu, dan dengan semua misterimu yang gak bisa terpecahkan oleh manusia. Kami mengucap syukur. Sore ini Tuhan, kami mau belajar cuman makasih. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan yang terbaik. Tuhan yang tahu yang terbaik, Tuhan yang besar, Tuhan yang sempurna. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Makasih banyak Bapa. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.